Oh, padahal soto biasa. Padahal tapi dia nggak biasa, mau pakai tapi kuah. dia nggak mau pakai kuah. Oh, berarti karena dia orangnya nggak lucu tuh. Oh, garing. Yang enak tapi agak mahal itu soto babat unggul. Di mana itu? Gak di mana-mana sih. Soto babat Unggul. unggul. Sebenarnya lebih ke bibit. Bibit kan itu plesetan ya. Saya baru nyadar. Min selama itu warungnya laris. Tapi karena doa seorang ulama daerah sana, ini berdasarkan ceritanya. Kemudian dia jadi laris. Syaratnya nggak boleh nyembelih lebih dari 2 kambing sehari. Bahkan di pesantrenku tahu ketek. Tahu ketek gimana? Tahu ketek itu tahu yang warnanya kuning dikasih kuah dikit, terus rasanya ada asam-asamnya gitu. Oh iya. Lauknya itu toh. Oke, gua siang ini lagi janjian makan siang sama Yusril. Dan karena Yusril bikin konten makan soto, Heaven can wait. This is paradise. Just being here with you. selain juga bikin foto, nah gua mau ngajakin dia makan soto. Tapi soto Betawi. Karena ini di daerah Betawi. Nah, gua ngajakin dia makan soto, nanti kita minta komentarnya tentang soto Betawi. Ini dia belum datang. Ngomong-ngomong ini di daerah perkantoran gitu di Kuningan. Nah, ada warung soto kecil yang udah legend gitu, yang udah lama banget dari tahun 70 katanya. Gua akan ngajakin Yusril makan di sini. Assalamualaikum, Beb. Ini di sini Sini. duduknya. Iya. Saya gak siapin hadrah karena orang Muhammadiyah. Jadi tidak usah disambut pakai hadrah. Nggak usah disambut Biasanya ya. kan yang NU, yang Habib kalau datang disambut pakai hadrah. Oh iya ada. Iya kemarin saya nonton itu. Aku nonton yang di The Raid. Habib Jafar. Ya, kemarin pas ke Derit tuh. Iya, The Raid kan. Aku nonton itu yang disambut sama Yono Bakri. Tapi hitungannya kamar mandinya bersih, bener, Bu? Serius? Serius bersih. Kalau hitungan kamar mandi ya, Hitungan kamar mandi. dibandingkan dengan kamar mandi kosanku. Oh, yang dulu, yang 4 tahun itu. Iya. Aku dulu juga pernah tuh ngontrak. Dulu pernah main ke sana? Belum pernah. Selain karena jalur macet, jadi dan Iya. saya mageran gitu, jadi nggak pernah. Iya, nggak itu di pernah. Jakarta Barat. Iya di Jakarta Barat, masuk gang itu kan di masuk gang. Lawson itu kan. Iya, Lawson masuk kanan itu. Iya, Kalau Binus dari itu, iya Binus. Binus. Belum pernah aku ke situ. Pengen situ sebenarnya. Nah, itu- nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kos-kosan 4 Iya. juta setahun. Iya, 4 kamar. 4 kamar. Bersih banget sih itu. Bersih kalau banget ya? hitungan. Nggak expect akan bersih. Iya. Cuman aku gak tahu kulinernya. Pengen nanti jajarin kulinernya di daerah Oh, sana. iya karena banyak mahasiswa ya sana ya. Banyak mahasiswa dan mahasiswanya agak beda dengan saya. Kalau saya kan belok. Oh iya. Kalau dia kan agak Ada nggak ya mahasiswa Kunci. yang keturunan Arab gitu di di, Binus? di Binus ya. Kayaknya dia minoritas deh. Iya, gak ada. Iya, iya. Tapi menarik gitu. Menarik tuh. Menarik. Kayaknya makanannya Mm-mm. seru-seru, beda-beda di sana. Iya. Nah, ini kita bakal makan Apa ini? soto. Soto. Karena diriku kan bilangnya kontenku tuh cuma soto dan foto. Soto dan foto itu dua kontenku di kontenmu. Instagram. Jarang berstatement, tapi foto dan soto itu selalu. Selalu. Nah, kenapa soto? Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba lo bikin konten soto gitu? Karena aku suka soto. Dari semua makanan Indonesia itu aku paling suka itu soto. Iya. Beb. Dan karena kan aku kan lahir di Lamongan. Sementara Lamongan kan soto terkenal dengan Lamongan. iya betul. Bahkan di Twitter sempat ada itu. Katanya dia baru tahu kalau Lamongan itu daerah. Tadinya dia tahu Lamongan Nama itu jenis soto. Iya. Ada. Kukira selama ini Lamongan itu nama soto, bukan nama daerah. Ternyata ada Kabupaten Lamongan. Wah, kurang ajar itu. Iya, terkenal soto Lamongan. Terkenal soto Lamongan. Kayak udah identik banget. Walaupun di mana-mana sebenarnya ada soto. Betul. Nah, aku lahir di Lamongan, kemudian besar di Yogyakarta, kota yang sebenarnya
akulturasi sotonya itu banyak banget dan semua ada di situ gitu. Dari soto ayam, soto daging, soto babat, semua itu ada di situ gitu. Jadi kayak yang tadinya aku bisa ngerasain satu genre dalam soto, ini aku bisa ngerasain semua jenis soto dalam satu kota. Nah, karena di Jogja tuh kayak kota wisata kan, Betul. jadi ada aja. Betul, iya. Dan memang kalau soto babat, Iya. aku rekomendasikan yang enak tapi agak mahal itu soto babat unggul. Di mana itu? Gak di mana-mana sih. Soto babat Unggul. unggul. Sebenarnya lebih ke bibit. Bibit kan itu plesetan ya. Saya baru nyadar. Baru berapa detik sebelum kamu bilang itu, saya baru nyadar itu babat unggul lah. Babat unggul, soto bibit unggul maksudnya. Atau kalau mau soto babat dicek dulu. Apa tuh? Babat, Bibit, bobot. Tapi itu penting. Sekarang kalau kita nyari jodoh itu harus dicari bibit, bebet, dan babatnya. Nah, sekarang makannya soto Betawi. Oh iya, Karena ini di Betawi kan. di Jakarta. Di Jakarta. Nah itu ada satu fakta menarik tentang soto dan soto Betawi sebenarnya, Beb. Kalau inian, kan aku suka tuh baca-baca juga, baca-baca jurnal tentang soto. Oh iya, sampai ada yang nulis. Ada banyak, Beb. Kompas pernah nulis, terus Mas siapa itu ada blogger namanya Temu Konco. Oh, Itu dia nulis tentang soto dan memetakan soto dari paling tengah sampai menyebar ke Pulau Jawa ini pemetaannya gimana gitu. Paling Ciri tengah nih khasnya. Lamongan maksudnya. Paling tengah tuh malah justru Klaten, Beb. Oh, dari Nah, Klaten. Pas tengah banget dong. Pas tengah banget itu katanya dari Klaten ini ada namanya soto garing. Nah ini yang pernah tak omongin di Tunejo juga ini. Ada namanya soto garing, itu soto yang tanpa kuah. Nah semakin menyebar itu ada soto bening, semakin menyebar lagi itu ada soto dengan kuah yang agak budak dikit. Iya, budak. Terus semakin ke sini lagi ada soto dengan kuah kuning gitu, Lamongan, soto Betawi, soto Banjar. Jadi ada pemetaannya dari nggak ada kuahnya, bening. Jadi kalau nggak ada kuahnya itu gimana? Ada, Beb. Nah, aku juga awalnya nggak percaya tuh, Beb. Mana ada sih soto garing nggak ada kuahnya. Ya kan kayak prasmanan kan. Ternyata memang nasi dikasih kol, dikasih tauge, kasih garam, dikasih kecap, kasih irisan ayam. Udah itu namanya Nggak soto ada garing. kuahnya sama sekali. Nggak ada kuahnya sama sekali. Tadinya aku nggak percaya sampai ada waktu di Jogja aku pernah ini, Beb. Pernah nemuin orang yang pesen soto tapi nggak pakai kuah. Oh, padahal soto biasa. Padahal tapi soto dia nggak biasa, mau pakai tapi kuah. dia nggak mau pakai kuah. Oh, berarti karena dia orangnya nggak lucu tuh. Oh, garing. Saja nih. Butek. Tapi ngomongin soto butek, dulu di Pemuda Tersatu ada yang nanya, "Bib, kalau soto ibu saya butek dan nggak saya makan, apakah saya durhaka kepada ibu saya?" Ternyata memang kadang soto butek tuh enak ya. Soto butek enak. Kayak soto nggak tahu soto Kudus itu termasuknya masih bening nggak ya? Bening lah. Soto Kudus tuh bening gitu. Betul. Tapi kayak soto apa ya yang agak butek tuh Iya, ada sih ini kayak yang bikin buteknya tuh ininya apa kayak serundengnya gitu. iya. Ini apa namanya seroto. Iya. Seroto bawang brambangnya Iya, itu ya, bawang iya. brambangnya itu kan seroto termasuknya bening tapi nggak secair yang kayak di Jogja, Solo gitu-gitu ya. Kalau Boyolali kan nyaris kayak pakai kuah bakso ya. Iya, pakai kuah bakso Dan yang pasti bening banget. tempatnya kecil Kecil itu. dan pasti makannya nggak satu. Betul, itu karena dipengaruhi oleh tradisi Chinese, Beb. dulu. Iya, tempat-tempatnya kan. Iya, tempatnya Chinese. kecil-kecil gitu. Makanya Kudus, Marangan itu pasti ininya kecil. Oh, itunya kecil. Mangkoknya Dan enak kecil. banget, seger. Iya, seger, enak Iya, banget. nggak usah pesan minum. Wah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah itu kan biasanya nyoto itu karena pengen segernya, kuah segernya. Iya. Karena pengen dia itu ada prinsip kemepiar gitu. Ah. Kemepiar tuh wah, ini kayak isi kepala tuh tas. Iya. Plong semua. Kayak, iya, jadi langsung. Mm-mm. Biasanya pakai sambal nggak? Kalau aku Ya, pasti pasti ya. pasti pakai sambal. Kalau kecap, nah ini ada perdebatan ini, perdebatan. Sebelum kita debat soal kecap, kita Ya. pesen langsung deh. Pesen soto ya? Soto Betawi. Soto Betawi. Kita kolesterol hari ini. Ini dia. Wah, pertama sih kalau dari tampilannya ya, yang beda dari tempat lain di sini, ini pakai daun. Iya. Aku selalu suka kalau
makanan berkuah, rawon, soto pakai daun. Karena kayak tradisionalnya dapat. Dan menurutku ya, nggak tahu di lidahku, pengaruh kerasa. Pasti. Iya. Karena membuat wangi kan. Iya. Ada aroma Oh, iya. dan rasanya jadi lebih ke wangi gitu. Nah ini kalau dulu tuh semua makanan di rumahku, pecel, rawon, soto, semua pakai ini. Betul. Dan nggak pakai piring. Oh iya. Nggak pakai piring. Jadi daunnya itu di segitiga Ya, terus dikasih lidi. pincuk ya, dikasih. Iya, dipincuk. Dipincuk, dikasih lidi. Ya. Tapi kalau di Bondowoso, Beb ya? Sampean? Itu di Bondowoso. Bondowoso sarapannya lebih ke soto apa rawon apa pecel? Rawon. Rawon ya? Rawon. Di rumahku rawon, nggak ada soto. Sama Aneh. berarti. Iya, di Jawa Timur tuh kebanyakan itu sarapannya itu rawon. Aneh kalau makan bubur ayam bukan nggak makan, nggak ada malah. Betul, aku baru tahu Kalau bubur soto ayam. nggak ada juga, aneh makan soto. Oh, kalau tempatku masih Kita itu pagi masih mending makan sate. Sate masih ada. sate. Iya. Nah, ini fakta nih. Fakta Seru. menarik ini. Itu sate banyak. Sate ayam? Pagi. Enggak, sate kambing. Sate kambing. Iya, pagi banyak makan sate kambing. Nama warungnya itu Warung Bin Selamah gitu. Oh iya. Iya. Langsung ngegas ya udah dia. Iya, langsung jos gitu. Dan Bin Selamah itu, nah ini yang repot kalau ngobrol sama orang Muhammadiyah. Ini gimana nih? Jadi Bin Selamah itu warungnya laris. Tapi karena doa seorang ulama daerah sana, ini berdasarkan ceritanya. Kemudian dia jadi laris. Syaratnya nggak boleh nyembelih lebih dari 2 kambing sehari. Karena kebutuhan orang itu cuma 2 kambing. Kalau lebih nanti bakal dia foya-foya. Gitu. Kebutuhan keluarganya 2 kambing. Nah, pernah dia nyembelih 3 kambing, nggak laku. Aku nggak tahu ceritanya, tapi itu beredar banget di masyarakat. Mitosnya ya, urban legendnya begitu, Beb ya? Maaf, itu bukan mitos. Apa itu? Lebih ke ini, Beb. kearifan lokal. Oh iya loh. Ini oh yes, makasih. Oh ini mah kemungkinan aku suka sih. Oh, Dari iya? looknya kemungkinan suka. Oh iya sih, aku juga sih. Ini kayak ini ya, kayak liwet sebenarnya, kayak nasi liwet Solo. Kalau aku kayak lontong sayur tapi pakai Ada nasi. Oh, ada. Ini kayaknya sih aku suka banget sih. Ini juga irisan dagingnya mantep. Tapi irisan dagingnya sama kayaknya sama yang kayak di soto, Beb. Iya sama. Ini apa nih? ada sambelnya. Oh, sambel. Sambelnya sih aku baru ngeliat sambel ini. Iya. Ini kalau di rumahku sambel kaldu. Kalau Oh, iya. makan kaldu kacang hijau itu gini. Ada. Nah, Aku dari looknya kayak menarik ini. menarik. Kalau aku pro kecap. Nah itu kemarin juga sempat menjadi perdebatan dan pertanyaan banyak orang tentang makan soto apakah Pakai kecap. pakai kecap apa enggak gitu. Ada yang namanya syuting di gang ya. Masih ada Spotify berjalan ini. Masih ada, kita nggak perlu langganan. Orang-orang sini nggak perlu langganan nih. Nggak perlu langganan. Tapi sama aja. Tapi sama aja. Berhenti lagi dia. Oh ini lagu UK. Gimana? Kecap Itu. Nah itu ada beberapa yang masuk di aku gitu untuk apakah soto itu pakai kecap apa enggak? Aku masih Jawabannya masih ini kau mainkan. Terus Mas, nggak apa-apa, nggak ada orang syuting kok di sini. Siapalah. kata masnya bodoh-bodoh golek duit. Ya, bodoh-bodoh golek duit nggak apa-apa, Mas. Sorry, oke, siap. Nggak gerak ya kayaknya ya. Nah itu kayaknya aku beberapa kasus menemukan ya soto memang harus dikecapin di beberapa soto ya. Tapi di Gimana beberapa apa yang harus? ada, Beb. Oh, ada. Jadi di Jogja itu ada soto daging namanya soto Pak Marto. Itu kecapnya, itu yang khas dari soto itu kecapnya. Kecapnya itu enak banget itu, Beb. Emang soto itu harusnya dipadukan dengan kecap yang dari soto Pak Marto ini. Iya. Itu enak banget itu. Tapi ya yang lain ya nih. Untuk nggak merusak rasa ya biasanya Karena kan nggak pakai. ada yang pakai sambal, ada yang nggak pakai sambal. Iya. Ada yang pakai kecap, ada yang nggak pakai kecap. Betul. Itu bebas, referensi masing-masing. Dan biasanya dipengaruhi sama budaya sih. Budaya ya. Kita cobain. Kita coba. Kikilnya. Enak sih.
enak. Asli. Enak ya? Enak. Pernah kan makan soto Betawi sebelumnya? Pernah. Tapi kalau soto Betawi yang sebelumnya yang aku cobain itu kayak pekat gitu, Beb. Iya. Pekat dan ini tuh Rempahnya kerasa kalau rempahnya menurut aku. kerasa. Ini rempahnya kerasa. Enak. Dan tetap sih, kalau menurut aku daunnya berfungsi. Iya, betul. Kerasa. Daunnya ada peran nih di sini. Hmm. Ada nggak signifikan nih dia nih. Kadang ada beberapa hal kalau di makanan tuh yang nggak signifikan tapi dia pengaruhnya gede kayak garam. Nah, jadilah seperti garam. Apa tuh? Beb? Sedikit tapi signifikan dan biasanya nggak dipuji. Wah, biasanya sering dilupakan. Tapi kalau kurang langsung dicaci. Kurang Tapi garam kalau nih. kurang garam nih. Oh iya, kurang asin nih. Nggak pernah orang muji soto, wah garamnya enak. Jeruk juga nggak pakai. Sampean nggak pakai? Enggak. Aku pakai. Aku kalau jeruk nggak pakai. Karena aku masih ini sih, Beb. Masih ada irisan yang kayak bagiku soto itu ya harus kecut, harus seger gitu. Kayak soto Lamongan itu kan pasti ada juluknya kan. Kalau aku malah manis. Makanya pakai kecap kan. Nah, kalau di jeda-jeda nulis gitu, ada nggak Beb komentar yang kayak misal lagi makan nggak boleh lagi ngobrol gitu? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah. Belum. Kita lihat nanti ya. Terus-terusan. Kayak tahu nih dia makin sengaja nih. Ada orang syuting nih. Gangguin kali ya biar adsetnya kacau. Iya ya, adsennya jadi kacau kan? Iya. Jadi dolarnya, tapi kita nggak pakai adsen jadi aman. Iso dan jeroannya enak banget. Ini kayak iso dan jeroan ala-ala dimasak ala-ala bacem. Tapi dicampur sama kuah yang sebenarnya gurih, lebih ke gurih. Jadi ini perpaduannya tuh enak banget. Aku nggak tahu sama sekali karena seumur hidup nggak pernah makan jeroan. Oh iya. Iya. Wah, aku doyan banget sih Beb jeroan tuh. Jadi kan ada aja kan orang yang dari kecil udah berpersepsi ini tuh bukan makanan. Atau ini itu menjijikkan untuk dimakan. Aku yang begitu ke jeroan. Tapi banyak orang yang ke daging kambing gitu. Iya. Karena baunya katanya. Iya. Padahal menurut aku aneh. Enak ini karena ini dimasak bacem ya. Jeroannya tuh dimasak bacem jadi kayak manisnya dapet, terus gurih dari sotonya ini pas gitu. Berpadunya enak banget. Aku kebetulan nih makan pertama. Sama. Karena aku nggak biasa makan pagi. Sama betul. Jadi aku kalau pagi tuh lebih ke makan roti Maryam, roti canai, Oh gitu. sama madu, sama daging. Kalau aku tidak makan pagi itu justru dipengaruhi karena pesantren, Beb. Kok bisa? Pesantren bukannya ketat. Pesantren itu kalau sarapannya nggak enak menunya. Berarti nggak enak ya, Mak? Nggak enak menunya. Tapi kalau makan siang sama makan malam enak. Jadi kayak kenceng terus ya, makin kenceng ya. Backsoundnya. Iya. Ini jangan ditegur sama dia. Iya. Karena dia foto-foto golek duit, Mas. Kalau yang paling enak kalau pesantren itu siang pasti. Siang, betul. Kalau malam middle lah ya. Iya. Kalau pagi emang rusak. Emang kurang. Jadi lauk di pesantren kalau pagi itu tempe kering, terus Kayak orek. Iya, tempe orek, terus teri kacang. Bahkan di pesantren itu tahu ketek. Tahu ketek gimana? Tahu ketek itu tahu yang warnanya kuning dikasih kuah dikit, terus rasanya ada asam-asamnya gitu. Oh iya. Lauknya itu tok, nggak pakai sambal. Beb. Dan tahunya harus satu doang. Iya, kalau itu ya. Tahu ketek. Justru yang enak kalau di pesantren itu cuman hari Jumat. Pecel. Sama. Tapi aku Padahal hari Jumat kita makan di luar karena betul, libur. karena libur, betul. Wah. Nah, ini salah satu contoh menurutku soto yang nggak perlu pakai kecap. Tapi kalau mau nggak iya. apa-apa. Kalau aku kecap tapi nggak banyak ya. Tapi kayak kalau belum disentuh kecap masih perawan gitu.
Dan soto Betawi itu menurut aku ya bedanya sama soto yang lain, nggak panas banget kayak soto lain. Kalau soto lain tuh kalau kan pasti panas banget. Bahkan Menyajikan. biasanya orang dipisah agar bisa makan cepat kan, Betul. karena dikuain dikit-dikit. Iya. Nah kalau Betawi itu enggak, setauku nggak panas banget. Aku soto yang belum pernah aku coba. Itu soto Banjar. Bagus udah beberapa kali. Kayak lebih kayak ke soto Betawi gitu. Iya. Dia manis karena Banjar itu semua makanannya manis kayak. Oh, tapi Banjar dipengaruhinya Cina ya? Enggak? Nggak tahu ya. Hmm. Tapi manis semua makan. Kecap udah pokoknya. Hmm. Sambil kita nyicipin ini Nasi apa tadi namanya? Muale. nasi muale. Ini signature. Dan ini sih kayak ngingetin juga ke ini kalau di Pati itu nasi Gandul. gandul. Hmm. Nah ini enak, Hmm. tapi pedes. Oh, Dari kuahnya udah pedes dia. Makanya aku nggak begitu tertarik kita bandingkan dengan soto Betawinya. nasi gandul. Aku nasi. Wah, ini daging semua tapi. Nasi muale. Oh, ini mirip nasi gandul. Mirip nasi gandul. Tapi kalau menurut aku ya Mm-mm. kalah enak sama nasi gandul. Mm-mm. Nasi Bukan gandul. kalah enak di lidah aku. Dagingnya juga. Tuh, dagingnya kan baceman ya. Iya. Dan baru di sini sih ngeliat. Oh, Apa iya? baru di sini ketemu nasi muale. Muale. Ya. Signature ini. Signature. Signature-nya sini. Enak juga varian untuk makan siang teman-teman yang lewat Ambas ya. Iya. Sobat kolesterol Sobat kolesterol. boleh. Ini ya, Bu, ini dagingnya bisa diganti jeroan kan ya ini? Yang nasi mualenya ya. Itu. Apa? Gitu. Jangan Bu, nggak usah. Udah kenyang nanti. Ini dibacem ya, Bu? Oh kan, bacem. Ini manisnya itu enak banget. Aku suka sih, perpaduan manis dan gurih itu aku suka. Iya. Nah, urusan harganya kalau sotonya ini 30. Kalau nasi mualenya 40, tapi kata ibunya tergantung dagingnya. Tergantung potongannya. Ini potongan dagingnya 2 nih yang nasi muale. Kalau 1 berarti lebih murah. Iya, satu lebih murah. Sotonya juga gitu, tergantung banyak sedikitnya dagingnya. Mau soto campur apa? Iya, Campur dagingnya apa juga daging? daging apa kan. Nah, kalau minumnya ini, Nah, ini kayaknya kalian tahu tahu lah ya. harganya. Tahu lah, semuanya umum lah ya. Iya. Ya pokoknya gitulah. Apapun makanannya, minumnya sebaiknya air putih. Nggak bisa ini teh botol masuk. Enggak, minumnya air putih. Serius deh. Aku juga nih orang ini. Aku tuh soalnya sekarang udah relatif air putih udah. Oh iya. Iya biar Untung ini kita bukan makan di restoran yang taplak mejanya dibuat dari Teh botol apa restoran. disebut. iya. Yang sama apa kata-kata motivasi, Iya, dan kata-kata- jokes-jokes yang Yang iya kan? Iya kan? pantun-pantun yang Maksudnya dia kan urusan gede ya. Iya. Hire kayak apa komika? iya komika Penulis, atau apa? komedian Iya. yang bisa bikin pantun keren-keren. Atau misalnya kita nggak jadi Teh botol ngasih- Nasro muhasabah diri. kacau. Beb, saya sudah sponsor. ada kenang-kenangan buat Habib nih. Ini tote bag Aku udah nonton. Apa udah liatin di medsos. sore di kota. Sore orang. di kota orang. Nah, ini yang foto nih. Iya. Iya kan? Ini foto. Ini foto. awalnya kayak Yusril tiap nge-share foto di Twitter, Iya. hashtagnya sore di kota orang kan? Betul. Sore di kota orang. Jadi ini merayakan apa ya? Semacam merayakan orang-orang yang sore itu kan perlambang orang-orang pulang kantor, pulang kerja gitu-gitu kan. Sementara kalau biasanya kan orang kumpul dengan keluarga, ketemu keluarga. Sementara buat perantau kan nggak bisa, Beb. Makanya aku bikin sore di kota orang. Ya karena kalau subuh di kota orang
Ya. Biasanya baru pulang maksiat. Iya. Di rest area ya. Ini dijual. Nanti akan dijual. Itu akan dijual. Sementara saya bakar duit dulu. Ambil. Udah startup. Kayak startup. Iya kayak Bakar startup. duit dulu. Ambil. Padahal Mau Yusril ambil. mau nikah. Hehe. Sorry di kota orang, Beb. Terima kasih. Terima kasih Yusril. Iya. Nanti bisa tuh dipakai buat apa ya? Iya. Naruh-naruh Ini apa kayak ya? anak-anak senja gitu. Wah, betul. Iya kan? Kan gitu kan? Emang aku kan indie banget tuh. Indie, senja, terus anak-anak yang nongkrong di Taman Ismail Marzuki biasanya Keren, pakai tote bag, Iya. Terus aktivis-aktivis kalau dulu aku di kampus UIN Ciputat, aktivis biasanya pakai gini. Oh iya, ada pakai Iya. ini, Kayak- pakai tote bag. Wis. Kalau di tempatku pasti seniman pasti, anak yang Iya, kan? art banget Art, gitu. betul. Yang kuliah maunya pakai sendal, apa itu sepatu, Iya. produk kapitalisme Filsafat itu. juga gitu. Ya. Ada temanku dulu kerjaannya tiap hari nongkrong aja di kantin, Beb. Dia anak Vespa gitu kan. Topinya pakai topi-topi gini, topi-topi Iya, malau. sutradara ya? Topi-topi ya, Oh, topi-topi. malau. Ya, malau ada itu yang Oh, itu disebutnya temennya- malau. Iya. Topi-topi Peaky Blender gini. Oh iya, Minggu bulan. Celananya gini juga, Beb. Kotak-kotak gitu kan. Rokok kopi, nggak kuliah. Ditanya cita-citanya apa? Mati di usia 27. Walah, Ah, jadi apa dol? Mati di usia 27. Mati di usia 27. Ya Kurt Cobain itu ya serius. berkarya dulunya, nggak Iya. tengok-tengok kayak sampean. Nah, sampean Bukan hanya Kurt Cobain, masih Apa? di usia 20. Iya, mati di usia 27 kan Kurt Cobain, Jim Morrison, terus Orang semua nikah di usia 25 karena mengikuti Nabi Muhammad. Betul. Ini mati mengikuti Kurt Cobain. mati mengikuti Kurt Cobain, Whitney Houston, Janis Joplin. Oh, itu 27. 27 semua itu. Oh, Whitney Houston juga ya? Whitney Houston 27. Whitney kurang Houston- lebih lah ya, segitu. Kurang lebih segitu. 27, 26 jalan ke 27 lah gitu. Kurt Cobain kan 27 juga. Nah, dia mau mati di usia, aku pengen mati di usia 27. Lah Kurt Cobain di usia sampean ya berkarya, nggak tengok-tengok. Sampean cuma tengok-tengok ya usia 27 mati nggak akan dikenang. Dan aku yakin walaupun dia NU nggak ditahlilin sampai 7 hari. 3 hari doang. Udah itu lupa orang. Apalagi kamu Muhammadiyah, habis dimakamin ya udah selesai. Selesai, semua urusanmu di dunia tuh selesai. Di ngajiin enggak, dirayain 7 hari enggak. Di foto tapi. Di foto. TikTok.